We are standing here on holy ground, our hearts in awe of you, we bow down. Through the fire your voice is ringing out. In your presence may my life be found. Adonai, El Shaddai, you are God Almighty. H2H, you remain the great I am. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan kembali, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menantiku, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, ini kami Tuhan. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu.
Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah Gereja Evangelis Kelapa Gading, baik yang hadir secara online ataupun yang ada di tempat ini. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita memiliki feature interpretation. For those of you who need English interpretation, please join via Zoom Meet and click the interpretation feature on the right below. Dan Bu Ledi akan menerjemahkan di situ. Kemudian pengumuman yang pertama yaitu persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hadir tempat ini untuk memberikan secara tunai, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan di dalam amplop di tempat duduk masing-masing dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mentransfer melalui QR Code, di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ada QR Code di situ, bisa di-capture dari situ dan bisa ditransfer. Ataupun yang mau transfer melalui rekening BCA, di situ ada 2 rekening. Yang pertama yaitu persembahan untuk persembahan dan persepuluhan, dan yang kedua untuk pembangunan gereja. Bagi Bapak Ibu yang hadir, silakan memberikan persembahan. Kemudian yang berikutnya, pengumuman yaitu setiap hari Rabu kita ada doa jemaat yang akan diadakan setiap jam 8 malam. Bapak Ibu yang punya waktu untuk bisa hadir, bisa bersama-sama, silakan join melalui Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu juga ada doa nasional yang diadakan setiap hari Sabtu. Bapak Ibu juga bisa join melalui Zoom meeting juga. Kemudian yang berikutnya, kids, untuk ibadah kids diadakan pada setiap jam 10 sesuai dengan jam ibadah kita. Dan untuk teen diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita tumpangkan tangan dalam persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memberikan senantiasa kehidupan kepada kami, kecukupan atas segala sesuatu yang kami perlukan, dan kami pada saat ini memberikan persembahan Tuhan Yesus untuk pembangunan gereja dan untuk persembahan kami ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini gereja-Mu semakin diperluas, khususnya di Kelapa Gading dan Jakarta ini. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan dan yang juga belum memberikan persembahan, kiranya Tuhan mencukupkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Amen. Kita mau katakan bahwa Tuhan Engkau setia.
terangnya kasih-Mu, berikan ketenangan, bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Katakan Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kini Kau pegang, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me.
presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkah, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Yes Lord, engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganmu, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh your presence Lord, oh your presence Lord. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence Lord, we worship you. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Oh, engkau setia. We worship you Lord. Yes benar Tuhan, seperti yang lagu ini katakan bahwa Engkau membuktikan Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Even your presence Lord never leave me. Kami percaya itu Tuhan bahwa Engkau setia. Engkau setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan Engkau buktikan itu Tuhan. Hadirat-Mu itu Tuhan yang terus menaungi kami. And I will be still Lord, and know you are God, and know you are God. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Kau hadir di setiap langkah. Let's singing. Ku aman di dalam hadirat. Kau buktikan Tuhan. Buktikan Engkau setia. Engkau setia. Dan ku angkat tangan kami. Oh. Kan ku angkat tinggi Tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia selamanya, selamanya. Engkau setia.
Yes Lord, kami percaya Engkau akan terus setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang selalu akan tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami. We thank you Lord. Dan hari ini kami mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami secara langsung, secara pribadi, untuk kami Tuhan boleh merasakan kemenangan. Kami boleh merasakan penerobosan Tuhan oleh firman hari ini. Dan kami percaya hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan selalu tinggal dalam hati kami. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amen. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Selamat datang di Every Nation Kelapa Gading, Bapak Ibu Saudara semua. Kita ingat visi gereja kita apa? Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Coba kita lihat kiri kanan, katakan kita ada untuk menghormati Tuhan. Katakan kita ada untuk menghormati Tuhan. Amin. Yes, dan kita ada untuk menjadikan murid. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Sungguh satu hari yang sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan seperti kita nyanyikan tadi bahwa Tuhan setia. Ya, saya tidak lupa menyapa dulu yang di Zoom, semua selamat pagi yang bergabung di dalam Zoom di rumah saudara masing-masing. Selamat hari Minggu. Sehubungan dengan kita baru saja menyelesaikan meeting pastoral di Bali dan juga kita baru saja menyelesaikan juga Leaders Summit ya minggu lalu di Ubud di Bali ya minggu lalu. Nah, kita mau dengar dulu kesaksian ya, testimoni dari ada 4 yang kita kirim ya, ada 4 leader dari mahasiswa yang kita kirim ke Bali ya minggu lalu untuk mengikuti Leader Summit. Ada Iren, ada Debo, ada Cynthia, ada Yosua. Ya, nah, kita mau sebentar mendengarkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka bisa impartasikan kepada kita semua dan juga jemaat yang di rumah. Apa yang terjadi di Leader Summit di Bali. Jadi Leader Summit di Bali ini adalah pertemuan seluruh pemimpin pelayan kampus di seluruh Indonesia. Dihadiri kurang lebih ada 40-an pemimpin kampus dari Medan, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja, ada dari Manado, ada dari Bali ya, lalu dari Makassar, ya ada dari Palu juga. Jadi mereka semua berkumpul di Bali ya minggu lalu. Nah, kita mau dengar report update dari mereka yang kita utus diwakili oleh ada Cynthia. Silakan bisa Cynthia maju ke depan dan juga ada saudara Yosua yang akan memberikan report apa yang terjadi di Bali. Silakan maju ke depan. Ya. Ya, silakan bisa ini Cynthia dan Yosua kita kirim ke Bali minggu lalu. Ya, ada juga Iren dan juga Debo, namun karena waktu nggak cukup kita dengar dari Cynthia dan Yosua. Silakan Cynthia bisa memberikan reportnya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa berdiri di depan sini. Dan pertama-tama kami berempat mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan hati Bapak Ibu Jemaat untuk mensupport kami dalam hal doa dan juga materi sehingga kami bisa berangkat ke Bali dari tanggal 10 sampai tanggal 15 April kemarin untuk ikut kegiatan Leader Summit ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan hati Bapak Ibu sehingga kami bisa ikut Leader Summit ini dan foto-foto di belakang ini kegiatan-kegiatan kami selama ikut Leader Summit kemarin. Dan sedikit saya mau jelaskan juga apa sih Leader Summit itu. Jadi kita sebagai di gereja Every Nation ini kita punya satu visi bagaimana kita mau mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus. Dan salah satu kegiatan ini Leader Summit ini
yang ditujukan untuk membangkitkan hati para leader-leader kampus, setiap anak-anak kampus, anak-anak youth yang kita percaya anak-anak youth itu adalah menjadi penerus generasi kita di masa depan, dan inilah yang kita mau bangkitkan di Leader Summit ini. Sebenarnya ini dibentuk dari 3 leadership track. Yang pertama itu ada Leaders Lab. Ini kita akan mengumpulkan beberapa anak-anak youth dari masing-masing kota di seluruh Indonesia, dan setelah ada Leaders Lab kita masuk ke Leaders Bootcamp. Nah, Leaders Bootcamp ini lanjutan dari Leaders Lab, jadi setiap anak-anak youth yang sudah ikut masuk ke Leaders Bootcamp, dan terakhir di puncaknya itu Leader Summit. Nah, di Leader Summit ini bagaimana setiap anak-anak yang sudah ikut dalam 3 leadership track itu ikut dalam Leader Summit ini, dan mereka sudah memimpin life group. Dan di sini kita melihat bagaimana kesatuan hati sewaktu kami ikut dalam Leader Summit di Bali itu benar-benar merasakan spiritnya, bagaimana kesatuan hati dari setiap anak-anak muda. Dan di sini bukan hanya anak-anak kampus yang ikut Leader Summit ini, tapi ada anak-anak bahkan dari high school, usia high school yang ikut Leader Summit, dan kami semuanya digabung. Jadi kami dari Kelapa Gading, bukan hanya kami berempat doang yang di satu meja untuk untuk sharing-sharing, tapi kita digabung. Jadi kita lihat juga dari kota-kota lain, kami berbagai masukan, dan juga kami belajar banyak hal. Di sini kami belajar bagaimana strategik untuk melayani di kampus, bagaimana untuk mengembangkan pelayanan ini, dan saya personal mendapatkan sesuatu dari kegiatan ini, bagaimana saya mendapat impartasi lagi, bagaimana kita melihat pelayanan kampus ini benar-benar begitu penting. Kita ada di generasi saat ini karena ada orang-orang dari generasi sebelum kita yang berdiri buat kita, yang memberitakan Injil bahkan buat kita, bahkan sampai kita ada sampai saat ini. Dan mari kita melihat generasi berikutnya yang yang nantinya akan menjadi penerus kita. Dan di sini kita melihat bahwa anak-anak kampus, bagaimana mereka yang di kampus, mereka yang nantinya akan berdiri untuk bangsa ini, mereka nantinya akan menjadi pemimpin untuk bangsa ini, dan disinilah kita membangkitkan pemimpin-pemimpin itu. Dan di slide ini saya satu grup dengan ini beda-beda kota semua. Di sini saya Kelapa Gading, di sebelah saya yang ada Kak Fani, terus ada Brian dari Manado, dan di sebelah yang Brian itu ada Bevan, dia dari Surabaya. Bevan ini baru tamat SMA, tapi dia sudah menjadi pemimpin life group. Bahkan yang bikin saya amazed juga, dari life group yang dia pimpin itu sudah memimpin life group baru. Jadi anak-anak life groupnya itu sudah ada satu orang yang dia sudah empower untuk memimpin life group. Bagaimana mereka ini walaupun pandemi, tapi tidak membatasi mereka untuk terus memberitakan Injil, terus empower teman-teman mereka untuk memimpin life group. Dan kita percaya bahwa setiap anak-anak muda yang punya hati misi ini, yang dibangkitkan, mereka akan menjadi generasi yang luar biasa. Mereka akan membawa pengaruh untuk dunia di sekitar mereka, bahkan membawa pengaruh untuk gereja kita juga. Dan saya juga percaya bahwa dari kita di sini mungkin teman-teman youth mungkin yang tergerak juga. Kami percaya bahwa kita semua mari kita ikut dalam pergerakan ini untuk menjangkau teman-teman kita di kampus, menjangkau teman-teman kita di sekolah, bahkan teman-teman di sekeliling kita. Karena kita percaya bahwa masa depan itu sungguh ada, dan kita mau melihat masa depan, bagaimana masa depan yang memuliakan Tuhan, masa depan yang menjadi dampak buat bangsa kita, buat generasi kita ini. Dan selain dari itu juga kami mengajak juga teman-teman youth di sini yang kampus, mungkin Bapak Ibu kalau ada anak-anaknya bisa ikut juga mulai berpartisipasi dalam event kami. Juga ada youth fellowship, kami juga ada life group. Mari kita bersama-sama saling dibangkitkan, kita sama-sama bersekutu di dalam youth dan juga life group. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Cynthia untuk kesaksiannya. Saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Cynthia. Jadi kita sebagai Every Nation itu punya 5 nilai. Dan di Leaders Summit ini saya melihat paling tidak ada 2 nilai, nilai keempat dan nilai kelima yang diterapkan, yaitu yang keempat adalah pengembangan kepemimpinan. Jadi kami ini adalah orang-orang yang diutus oleh Gereja Every Nation Kelapa Gading dalam rangka menerapkan nilai pengembangan kepemimpinan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ini adalah
tahap ketiga dari pengembangan kepemimpinan di Every Nation Kampus Kelapa Gading. Dan juga yang kelima yang saya lihat secara pribadi itu nilai kekeluargaan kita, nilai kelima kita adalah keluarga. Di sini saya melihat bahwa kita ini tidak sendirian sebagai satu gereja lokal, tetapi kita ada di dalam satu keluarga rohani yang lebih besar, yaitu Every Nation Kampus Indonesia. Jadi saya sendiri belajar bahwa ketika kita dari muda sudah mengenal Tuhan, maka hidup kita akan berubah selamanya. Jadi saya juga ingin mengajak kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya anak-anak yang masih muda, ayo terlibat di dalam kegerakan Allah yang besar ini. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana untuk Indonesia. Tuhan punya rencana untuk bangsa kita dan dimulainya dari muda. Dari setiap anak-anak muda. Mungkin kita nggak tahu. Misalnya anak kita ada yang masih usia 6 tahun, ada yang masih usia 15 tahun, ada yang 20 tahun. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memakai mereka untuk kegerakan yang luar biasa ini. Percayalah bahwa anak-anak seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Itu yang kita percaya dan Tuhan akan memakai mereka. Jadi saya ingin mengajak sekali lagi, jika ada yang mempunyai anak, keponakan, atau sepupu, atau mungkin adik, ayo bergabung di Youth Every Nation Kelapa Gading, dan kita juga ada live group, di mana mungkin di antara mereka itu akan ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengubah bangsa ini, mengubah kota ini, mengubah gereja ini. Dan sekian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, luar biasa ya. Kita mengucap syukur dengan pertemuan leaders seluruh Indonesia ini di Bali 2 minggu lalu ya. Jadi luar biasa, kita percaya ya, saat mereka pulang kembali ke kota masing-masing akan ada pertumbuhan terjadi dan banyak anak-anak muda akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Ya, ini pertemuan kita para gembala ya. Ada 24 gembala ya, pendeta, dan juga ada 3 tim pemimpin yang ikut bersama, jadi total ada 54 orang yang pergi untuk pertemuan gembala di Bali, di Ubud minggu lalu. Dan kita bersyukur ada banyak terobosan terjadi ya. Dalam meeting tersebut hadir juga bersama kita melalui online Pastor Timothy Long, juga hadir juga Pastor Scott dari Every Nation Jepang, juga online juga bergabung bersama-sama, dan kita di sana bersekutu, ada fellowship dan kesatuan yang luar biasa terjadi, di mana kita bersama-sama berkomitmen membangun kerajaan Tuhan bersama-sama, bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi gereja ini, Kelapa Gading, juga merupakan bagian di dalamnya, di dalam rencana pengembangan dan perintisan gereja Every Nation di seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi yang akan kita jangkau sampai dengan tahun 2030 ya. Nah, kita bersyukur untuk kesatuan ini terjadi. Kita percaya saudara juga menjadi bagian di dalamnya untuk mewujudkan visi dari Tuhan ini. Amin. Ya, baik. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat ya. Kemarin ya kita mengadakan wisuda leadership One Menteri. Selamat kepada yang lulus di wisuda di Kelapa Gading ini. Ada Iren, ada Deborah, ada Cynthia, ya ada Bu Sharon, ada siapa lagi, Jos, ya Jos juga di wisuda kemarin ya. Siapa lagi yang saya kelupaan? Bu Lady, ya Jovan juga, ya Jovan. Ada 7 dari Kelapa Gading yang di wisuda kemarin. Kita mengucap syukur. Juga ada Pak Dodi di sini yang di wisuda ya. Siapa lagi ya? Oh, Bu Teti ya. Bu Teti selamat ya. Sudah di wisuda kemarin. Ada 29 dari Jakarta yang di wisuda kemarin. Kita selenggarakan. Sungguh ini mengapa kita mengadakan leadership 113 ya, namanya leadership 113 ini adalah kelas untuk mempersiapkan kita menjadi pemimpin. Amin. Oh, ada Pak Anton juga. Oh, nggak hadir ya. Pak Anton juga di wisuda juga kemarin. Nggak hadir ya. Oh, Ibu Foni juga ketinggalan. Bu Foni juga di wisuda kemarin. Oh, ini adiknya ya. Mana Bu Foni ya? Oh, mirip. mirip. Sorry ya. Saya nggak kelihatan. Ya, itu juga di wisuda minggu. Oh, Mega juga ya dari Lampung minggu kemarin ya, hari Sabtu kemarin.
kita gereja ini serius ya untuk tadi Yosua sudah berikan kesaksian untuk mengembangkan kepemimpinan, untuk membangkitkan pemimpin. Jadi kelas ini adalah kelas untuk membangkitkan pemimpin. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk kerajaan Tuhan terus diperlebar. Ya. Baik, sekian report dari sepanjang minggu ini yang kita lakukan. Nah, kita masuk kepada pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kita masih di dalam seri Yesaya. Saya melanjutkan apa yang khotbah Pastor Joe 2 minggu lalu dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Untuk itu saya mengajak saudara buka Alkitab saudara. Kita buka di Yesaya 11 ayat pertama sampai kedua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama-sama ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, di depan atau bila yang membutuhkan Alkitab mungkin ada Bu Kris bisa, atau di belakang ada Alkitab yang bisa membutuhkan Alkitab, atau bisa baca di depan ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini biar pemberitaan firman ini membawa dampak dalam kehidupan kami, membangkitkan pengharapan dalam hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menguatkan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, dalam pergantian tahun baru ini ya, Desember Januari, saya dengan sekeluarga Bu Sharon dan Andrew, kami pergi mengunjungi keluarga, berlibur ke Bali ya. Jadi kami melewati tahun baru di Bali, dan perjalanan pulang, jadi kami ke Bali itu pakai mobil ya, pakai mobil. Dalam perjalanan pulang, kami pulang awal Januari ya, setelah tahun baru. Nah itu adik kami ya, Daniel, siapin dua pot pohon ya, 2 pot pohon. Nah pohon ini namanya kita sebutnya janbol ya, tahu ya janbol ya. Janda bolong katanya, saya bingung juga namanya itu. Nah ini potnya nggak begini, ini potnya sebelumnya putih ya. Bagus, sudah dipitain gitu, kita bawa. Pohonnya waktu kita bawa pulang dari Bali itu bagus ya. Jadi Daniel sudah siapkan pohon itu, yang terbaik dia berikan pohon itu, dia udah tanam rapi, dibungkus pita pula ya, taruh di mobil. Kita berjalan pulang. Nah perjalanan pulang dari Denpasar ke Jakarta itu membutuhkan waktu kita kira-kira 2 hari. Ya. Kita mampir dulu ke Jember, ya, terus mampir ke Surabaya, ya, nginep di Surabaya, terus sampai ke Jakarta itu 2 hari 2 malam kira-kira ya. 2 hari 1 malam. Sampai di Jakarta kita bongkar-bongkar ya, unloading, baru kita temukan pohon yang kita bawa ini rusak, saudara. Pohonnya rusak, ya. Nah pohonnya ini yang satu patah daunnya, yang satu masih utuh, ya. Yang satu patah, jadi kita pikir Bu Sharon kasih laporan ke Bali, lapor, ya, pohonnya rusak gitu, pohonnya patah gitu ya, tinggal batangnya. Nah kemudian Daniel bilang udah diemin aja di situ. Tadi saya pikir udah buang aja gitu kan, udah tinggal akarnya gitu, udah patah kok, udah busuk gitu, udah layu kelihatannya saya pikir ya. Lalu akhirnya kita diamin aja gitu, ya. Terus siapa Daniel udah pesan jangan dikasih air, jangan udah banyak pesannya gitu, ya. Udah kita diamin aja gitu kan. Saudara, beberapa minggu kemudian dari akar yang sudah rusak itu, saya kaget, muncullah setitik apa itu namanya ya, kayak tunas begitu ya, di batang yang udah busuk itu muncul. Kita kayak ternyata masih hidup di dalam gitu kan. Terus udah kita diamin aja, kita diamin, lama-lama dia bisa tumbuh keluar daunnya seperti ini. Nah awalnya yang saya lingkarin itu ya, dia cuma batang kayak begitu, udah busuk kelihatannya, tapi dari dalam itu pecah di dalam, terus keluar satu tunas.
Dan sampai ini sekarang bulan April ya. Ini dari bulan Januari, saudara. Ya, jadi 4 bulan ya. 4 bulan muncul si janda bolongnya ini gitu kan. Ya, saya bingung namanya janda bolong. Ya, karena daunnya bolong-bolong begitu kali ya. Jadi dan keluar tiga daun seperti itu dan dia hidup dan tumbuh. Ya. Nah, saudara, kenapa saya kasih gambar ini? Karena saya mengalami melihat satu pohon yang ternyata masih bisa tumbuh gitu ya, masih bisa tumbuh. Demikian di rumah saya itu ada pohon Kamboja yang sudah kita tebang, pohon Kamboja dari batangnya itu muncul lagi, bisa muncul tunas lagi gitu ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana Israel ya setelah mengalami beberapa kali pemberontakan dan dibuang oleh Tuhan bahkan ke Babel. Israel pernah menolak Tuhan. Israel pernah berontak kepada Tuhan. Israel mengalami juga pembuangan dan Israel mengalami, saudara ingat 400 tahun masa sunyi, sepi. Ya, maksudnya tidak ada nabi selama 400 tahun ya. Tidak ada nabi lagi yang berbicara dan tidak ada suara Tuhan selama 400 tahun. Itu kejadian ini ternyata telah dinubuatkan oleh Yesaya. Ya, tadi kita baca di ayat pertama, apa dikatakan di situ? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, saya kasih gambar tunggul, saudara. Ya, ini namanya tunggul. Kalau saudara tahu, apa ini tunggul? Yaitu pohon, ya, pohon yang bagus. Setelah ditebang, ya biasa penebang pohon itu menyisakan, ya seperti ini, ya, namanya tunggul. Ya, inilah namanya. Disisakan begitu. Nah, apa bayangan saudara kalau lihat pohon begini? Bayangan kita apa? Ini pohon pasti mati, betul ya? Ini pohon pasti mati. Itu yang dimaksud tunggul. Namun Yesaya memberitakan, menubuatkan, mengatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapa Isai itu? Ayahnya Daud, ya. Suatu tunas. Nah, dari tunggul yang kering tadi, ya Tuhan bisa munculkan tunas dari kayu kering tadi, bahkan dari tanah kering di Yesaya 53 dikatakan. Yang kering ini Tuhan bisa tumbuhkan suatu tunas seperti pengalaman saya tadi pohon kecil yang saya bawa tadi. Saya pikir ini sudah mati, ini saya mau buang ini pohon. Masih bisa tumbuh lagi tunasnya. Tuhan merancangkan suatu rencana penyelamatan besar kepada umat manusia. Walaupun Israel sudah dibuang, walaupun manusia telah menolak nabi-nabinya, tapi Tuhan begitu kasihnya kepada kita. Tuhan katakan, meskipun sudah mati pengharapannya, meskipun 400 tahun sepertinya Tuhan nggak berbicara, nanti ada waktunya. Tunas akan keluar dari tunggul Isai, dari keturunan Daud, dari tunggul ini, dari bekas-bekas Israel ini yang sudah mati, yang sudah menolak Tuhan, akan tetap bisa muncul tunas kehidupan dari apa yang sudah mati tadi. Dan setelah tunas itu berkembang, itu menjadi yang disebut taruk. Ya, taruk itu setelah tunas itu memunculkan batang-batangnya, itu yang disebut taruk. Dan taruk itu akan muncul terus dan kemudian akan berbuah dikatakan. Siapa sangka suatu tunggul yang sudah kering ini bisa muncul tunas taruk dan kemudian berbuah lebat. Inilah nubuatan tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dari bangsa Israel yang tidak bisa diharapkan lagi. Tapi dari keturunan Israel itu, yaitu keturunan Isai, Daud, dan keturunannya, akan lahir Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang disebut di Yesaya 53, seperti taruk, seperti tunas yang tumbuh. Dikatakan, di dalam Yesaya 6 juga dikatakan, yang tunggulnya tidak berdiri. Saudara bisa catat saja Yesaya 6 ayat 13b. Yang tunggulnya tidak berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah keluarlah tunas yang kudus. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita.
Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Yesus Kristus datang di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah putusnya pengharapan, di tengah-tengah bejatnya moral dari bangsa Israel. Yesus lahir di situ sebagai tunas, sebagai taruk yang membangkitkan pengharapan bahwa dari pohon yang mati ini masih bisa ada kehidupan. Amin. Saudara, demikianlah kehidupan kita. Ketika kita melihat hidup kita sepertinya stuck, hidup kita sepertinya mati, tidak ada pengharapan, sepertinya semuanya buntu, pohon ini sudah ditebang dan sudah mati, tidak mungkin bisa tumbuh lagi. Tapi ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, Dia datang memberikan kehidupan. Walaupun itu sudah mati, tapi Yesus bisa membangkitkan kehidupan. Dia bisa menumbuhkan tunas menjadi taruk dan bahkan dikatakan berbuah lebat. Amin, saudara. Di dalam Kristus Yesus pasti ada pengharapan. Apa yang menjadi struggle, menjadi pergumulan hidup kita, beban yang kita alami, ketika Yesus Kristus lahir di dalam hidup kita, Dia akan membangkitkan kehidupan baru dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, Yesaya di ayat kemudian ayat kedua dan seterusnya. Di sini Yesaya menubuatkan tentang jenis pemerintahan apa yang Yesus sampaikan kepada umat manusia. Jadi kalau kita bayangkan tadi dari masa 400 tahun mereka tidak ada raja, ya, tidak ada kehidupan, mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Namun terus kemudian tiba kelahiran Yesus Kristus. Di sini saya sudah menubuatkan 700 tahun sebelumnya jenis pemerintahan apa yang akan Tuhan bawa kepada umat manusia ketika Dia datang. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang sesuai firman Tuhan ini mengatakan bahwa kedatangan Dia sebagai tunas itu bukan untuk menghakimi kita. Sekali lagi saudara, Yesus datang bukan untuk menghakimi saudara, bukan untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan saudara. Namun, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Yesus datang untuk menolong saudara dan saya yang terjebak, yang terbelenggu dalam ikatan dosa. Untuk itulah Yesus datang. Kita lanjut di ayat kedua. Dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan akan ada padanya. Saat Yesus datang, Yesaya menubuatkan Roh Tuhan itu juga ada padanya. Ini yang menjadi topik, menjadi judul khotbah saya pada pagi hari ini. Rest upon Him. Apa maksudnya? Yaitu Roh Tuhan yang ada pada Yesus Kristus, berdiam di dalam Yesus Kristus. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelum kejadiannya. Mari kita lihat bagaimana kejadiannya di Matius 3 ayat 16. Dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Bukan burung merpati yang turun ya. Roh Allah yang seperti burung merpati. Mungkin penampakannya dilihat orang seperti seolah-olah burung merpati. Tapi yang turun itu adalah Roh Allah. Datang, turun ke atas siapa saudara? Yesus. Peristiwa ini, peristiwa Yesus dibaptis, lalu muncullah penglihatan Roh Tuhan itu turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Peristiwa ini sudah dicatat,
sudah dicatat oleh Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu sebelum peristiwa ini. Yaitu roh Tuhan akan ada padanya. Siapakah nya di situ? Yaitu Yesus Kristus yang lahir seperti tunas, yang lahir datang seperti taruk, yang akan berbuah dikatakan. Jadi kedatangannya tidak akan sia-sia, Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya. Dia akan berbuah, katakan bersama saya, berbuah. Berbuah, saudara. Tunas ini tidak akan mati lagi. Tunas ini akan terus bertumbuh sebagai taruk. Dan taruk itu akan terus bertumbuh dengan daun-daunnya. Dan akan berbuah lebat. Ketika Yesus datang, dia tidak akan berhenti. Dia akan terus memberkati saudara. Dan menjadikan saudara berbuah. Amin. Saudara akan berbuah ketika Yesus itu datang di dalam hati saudara. Dan roh Tuhan yang turun ke atas Yesus itu, rest upon him, roh itu juga yang akan datang ke dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Roh yang sama, roh Tuhan. Di dalam Yesaya 11 ayat 2 ini ditulis Tuhan ini huruf besar semua. Itu mengatakan, itu menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah nama. Ya, nama Allah kita. Berarti roh Allah kita yang menciptakan langit dan bumi itu, yang bumi ini semua, yang menciptakan kita semua. Roh itu yang turun kepada Yesus Kristus. Roh itulah yang sama itulah yang akan Tuhan Yesus berikan kepada kita, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nama siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tapi Roh Kudus, yaitu Roh penghibur itu, yang adalah Allah sendiri, Allah Roh Kudus, diutus oleh Bapa dan oleh Yesus Kristus Tuhan kita untuk datang kepada kita, kepada umat yang percaya, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk mengingatkan kita, dan untuk menguatkan kita, dan untuk membantu kita berkata-kata. Semuanya itu dari siapa saudara? Dari Roh Kudus. Amin. Nah saudara, kita masuk kepada apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Kita akan melihat 3 cara Roh Allah memberdayakan. Dalam bahasa Inggrisnya empowering. Empowering. Empowering itu seperti handphone saudara, kalau sudah habis baterainya nggak bisa dipakai ya. Saudara perlu empowering dia. Saudara perlu cas, pakai apa? Pakai charger ya. Lalu juga tidak akan nyala begitu aja. Saudara perlu apakah Android atau apalagi satu lagi? Saya lupa satu lagi. iPhone itu apa ya? Pokoknya itu lah ya. iOS ya. iOS ya. Itu kan handphone saudara harus di-empower oleh sistem itu. Kalau enggak saudara nggak bisa pakai. Ya kan? Nah demikianlah hidup kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, Dia meng-empower saudara. Men-setting hidup kita, memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Dia lakukan, apa yang Dia berdayakan dalam hidup kita, ketika Roh Allah itu yang turun ke atas Yesus Kristus itu datang juga ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus memberdayakan kita untuk hidup dalam hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Nah, perhatikan saudara, ada 2 hikmat di muka bumi ini. Yang pertama hikmat dari manusia. Yang kedua, hikmat dari Roh Kudus. Yang Tuhan Yesus janjikan ketika Kristus hadir di dalam hati kita. Apa yang Dia janjikan? Roh Kudus akan memberdayakan, mengempower saudara, menginstall sistem
apa? Sistem Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu apa? Hikmat dan pengetahuan. Ketika ada jaminan hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus, yang mana yang kita pilih? Apakah hikmat manusia atau hikmat dari Roh Kudus? Tentunya kita pilih hikmat dari Roh Kudus. Amin. Karena dialah Allah yang berkuasa memberikan hikmat. Sebagaimana ia memberikan hikmat kepada Salomo. Hikmat yang sama itu yang akan Tuhan berikan, yang Tuhan empower kepada diri kita. Sebagaimana roh Tuhan yang sama yang datang kepada Yesus Kristus, sehingga dia melakukan setiap pelayanannya dengan kuasa dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan kuasa Allah Tritunggal dalam hidupnya. Dan kuasa itu juga yang Tuhan akan berikan kepada kita dalam setiap pekerjaan saudara, dalam kuliah saudara, dalam kehidupan saudara sebagai ibu rumah tangga, dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam jalani kehidupan kita. Kita butuh hikmat yang dari Roh Kudus. Amin, saudara. Dan hikmat inilah yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hikmat dan pengertian tentang perkara-perkara rohani yang dari Tuhan. Paulus menulis dalam suratnya, kami berkata-kata tentang karunia roh ini dengan perkataan yang bukan dari hikmat manusia. Semua perkataan yang Paulus ucapkan bukan filosofi, pengetahuan, ilmu manusia. Namun semua itu dari Roh Kudus. Amin, saudara. Semua hikmat yang Paulus pakai. By the way, Paulus itu pintar, saudara. Sebelum dia terima Yesus, dia sudah pintar. Dia mungkin cum laude ya lulusannya. Tapi dia bilang, itu semua nggak ada artinya, dia buang. Yang aku pakai, otakku ini, adalah hikmat yang dari Roh Kudus. Saudara, kita butuh hikmat yang dari Roh Kudus. Dan Tuhan akan memberikan kepada saudara. Amin. Tuhan akan memberikan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Memberikan hikmat dan pengertian akan firman Tuhan. Yang kedua, masing pertama, jadi perpaduan antara hikmat dan pengertian ini. Inilah yang akan Tuhan berikan, yang ada pada Yesus, yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan saya simpulkan begini, bahwa yang Tuhan mau, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita mengenakan pikiran Kristus. Dan hikmat Kristus, bukan hikmat manusia. Di mana kita bisa dapatkan hikmat Kristus, saudara? Di dalam firman Tuhan. Amin. Di dalam firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memberdayakan kita untuk hidup dalam nasihatnya dan dalam keperkasaannya. Lukas 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, kata-kata nasihat saat ini bisa juga sinonim dengan kata-kata strategi dan kekuatan. Keperkasaan bisa juga kekuatan. Kombinasi kedua kata tersebut ini berbicara tentang kemampuan untuk merancang satu tindakan yang benar. Dan didukung oleh kemampuan untuk melihat masa depan atau resiko dan ke depan. Ya. Ada keadaan dalam hidup kita di mana kita kesulitan atau tidak mampu menanggapi karena keterbatasan manusiawi kita. Kita tidak bisa memprediksi resiko depan dan kita tidak bisa juga kadang menjawab tantangan apa yang akan terjadi di depan kita. Ya. Dan juga setiap ancaman, tantangan yang dari sekeliling kita yang melemahkan kita. Nah, ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus memberdayakan kita melalui Roh-Nya untuk kita hidup di dalam nasihat Roh Kudus, di dalam nasihat Tuhan, di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika tantangan datang, ketika masalah datang, ketika kesulitan di dalam pekerjaan kita datang, ketika lawan bisnis datang menyerang kita,
Ketika teman-teman kita membuli kita, menjauhkan kita, mengasingkan kita dari pergaulan. Ketika kita habis kata-kata, ketika kita dipojokkan dan diserang oleh lawan-lawan kita. Saudara, disinilah Roh Kudus akan mengempower, akan memberdayakan, akan memampukan kita untuk memberikan nasihat kepada kita, langkah apa yang harus kita ambil. Perkataan apa yang harus kita ucapkan. Tindakan apa yang harus kita lakukan, pikiran apa yang harus kita pikirkan. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap kesulitan, tantangan, badai hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus yang terus mengingatkan kita, terus menguatkan kita dalam melakukan, menjalani kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Roh Kudus menolong kita, memberdayakan kita, dan menolong kita untuk memiliki pengetahuan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Banyak umat manusia hidup tidak takut akan Tuhan. Banyak umat manusia hidup sembarangan. Tidak ada lagi takut berbuat dosa. Tidak ada lagi takut jahat sama orang. Tidak ada lagi takut mereka kepada Tuhan. Yang ada mereka hidup mau menang sendiri, hidup mau serakah, hidup mau menguasai milik orang lain, hidup mau berbuat jahat kepada orang lain. Tidak ada takut akan Tuhan di dalam orang itu. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus, saudara. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri saudara, pasti Roh Kudus itu memberikan rasa takut akan Tuhan. Amin, saudara. Jadi milikilah rasa takut itu akan Tuhan di dalam hati kita. Efesus 1 ayat 17-19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan, Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan, menerangi mata hati kita yang tadinya ini gelap atau kaku atau keras, ketika Roh Kudus datang dalam hati kita, sehingga mata kita, mata rohani kita, mata hati kita ini bisa mengerti firman Tuhan, bisa menyadari akan kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan Roh Kuduslah yang menyadarkan setiap orang akan dosa. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Ketika Dia datang, Dia akan menginsafkan kita akan dosa. Dia akan membuka mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat kekudusan Tuhan. Dan untuk kita mengerti akan firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita saat kita baca firman Tuhan, kita nggak ngerti ini ngomong apa sih. Firman Tuhan kadang kita nggak mengerti. Baca firman Tuhan. Untuk itulah kita perlu Roh Kudus. Amin. Yang akan menerangi pikiran kita, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Supaya kita juga mengerti ada pengharapan. Ya, saya akan tutup dengan kata-kata pengharapan ini. Ketika Roh Kudus datang, Dia akan membuat kita mengerti, mencelikkan mata rohani kita, bahwa sesungguhnya ada pengharapan yang kita nggak bisa lihat di depan kita, bahwa pengharapan itu betapa dahsyat, hebat. Dikatakan di sini betapa kayanya. Pengharapan itu yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus itu, Tuhan sudah tahu ujungnya dan sudah tahu rahasianya di kemudian hari. Bahwa yang engkau harapkan, hai jemaatku, yang engkau harapkan itu bukan pengharapan yang sia-sia. Dan bukan pengharapan palsu yang kosong. Tapi pengharapan yang penuh. Yang pengharapan yang betapa kaya. Pengharapan yang besar dan betapa hebat dikatakan. Betapa kayanya pengharapan itu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan untuk saudara dan saya.
Artinya, saudara dan saya punya warisan yang begitu luar biasa di depan kita. Ketika kita ada di dalam Kristus dan ketika kita menerima Roh Kudus dalam hati kita, ada pengharapan akan hari depan yang begitu kayanya, yang begitu indahnya. Bahkan dikatakan betapa hebat kuasanya yang kita percaya. Bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, Allah yang kita sembah, bukan Allah yang biasa-biasa. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang betapa kaya, yang betapa mulia, yang betapa besar, yang betapa hebat, dan sanggup melakukan apapun juga. Karena Tuhanlah yang spesial, dialah spesialis melakukan perkara-perkara yang mustahil, saudara. Siapa spesialisnya? Ya, bukan ahli dentis, bukan ahli bedah jantung, bukan ahli gizi dan lain sebagainya. Siapa ahli yang terahli? Siapa spesialis yang bisa melakukan mujizat? Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah ahlinya soal mujizat-mujizat. Amin. Karena dialah Tuhan kita. Ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, dia akan mengempower saudara dan saya. Dia akan memampukan kita untuk berjalan di dalam firman Tuhan, di dalam terang Kristus. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk pemberitaan firman pada siang hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang ada pada Yesus Kristus itu datang kepada kami pada pagi hari ini. Ketika kami membuka hati kami, menerima Yesus sebagai Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk hidup di dalam hidup yang penuh berkemenangan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita menyambut kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Kita katakan, Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never
setia. Yes Tuhan, Engkau setia dalam kehidupan kami. Karena janji-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan mengutus roh-Mu, roh yang ada padamu. Itu Engkau utus, Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk itu kami menerima saat ini Roh Kudus. Datanglah dalam hati kami, terangi mata hati pikiran kami. Roh Kudus yang adalah roh penolong, penghibur, yang menguatkan, yang menuntun kami setiap langkah-langkah hidup kami. Kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Setiap dalam pekerjaan kami, dalam kami men-setting masa depan kami, dalam kami mengambil keputusan jalan-jalan hidup kami membutuhkan Roh Kudus. Bila Roh Kudus yang akan menuntun hati dan pikiran kami. Mari jemaat kita serahkan seluruh hidup kita pada pagi hari ini. Tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita aman di dalam jalan Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita aman di dalam jalan-jalannya. Mari Roh Kudus datang dan penuhilah hidup kami. Datanglah Roh Kudus. Kami membuka hati kami, mengizinkan Roh Allah rest upon me. Tinggal, datang di dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan bersyukur untuk firman yang sungguh luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita akhiri ibadah kita, kita angkat tangan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus melimpah menyertai jemaat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua jemaat yang menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.